Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Pri GS di Ramadan tahun ini. Puasa sepanjang hayat. Salah satu romantika saya menikmati perjalanan di dalam aktivitas saya sehari-hari. Saya selalu berteman dengan Pak Maulud, driver setia keluarga kami. Tetapi waktu terbanyak yang beliau habiskan di jalan adalah menemani saya nyaris kemanapun saya pergi dengan segenap suka dukanya. Suka duka itu ada yang datang dari kami pribadi, ada yang datang dari luar kami pribadi. Ada yang sudah dari dalam, ketambahan dari luar pula. Kalau itu bernama kabar duka, dukanya juga jadi ekstra. Karena dari awalnya kita ini sudah berduka, dari dalam sendiri kita sudah berduka, dari luar kok ketambahan duka. Ada duka ganda. Begitu juga kalau itu bernama kabar suka, kabar gembira, dia juga menjadi kegembiraan ekstra. Sudah dasarnya kita ini sedang seneng, dari luar nambah-nambahi pula ada kesenangan ekstra. Jadilah baik yang duka maupun yang suka sama-sama ekstra. Kalau yang gembira dan yang suka tidak perlu saya ceritakan karena sudah langsung otomatis saya syukuri. Sekarang menceritakan soal-soal yang duka saja mumpung sedang bulan puasa. Jangan-jangan bahkan kedukaan pun bisa kita ubah menjadi sukacita. Atau setidaknya agar yang berduka itu tidak memberati hidup kita, syukur-syukur kita memiliki daya penawar duka cita yang memang selalu lengket di dalam hidup sehari-hari kita. Misalnya berebut jalan. Bayangkanlah saya atau kami sedang memasuki gerbang tol. Di gerbang tol itu mestinya 2 lajur, tetapi 1 lajurnya ditutup. Dari jauh kita membayangkan 2 lajur, tetapi sampai di kedekatan yang ketemu kita hanya 1 lajur. Apa akibatnya? Itu bottleneck, leher botol. Dari melebar mengerucut. Akibatnya seluruh dari kita berebut lubang yang sama. Celakanya lubang itu dengan kesempitan yang tidak pernah kita duga. Di dalam konteks itu berat sekali seorang driver itu harus membuat keputusan. Tidak nyerobot tidak kebagian, nyerobot berarti pelanggaran. Celakanya kita tidak memiliki banyak waktu untuk memecahkan dilema ini. Nah, suatu saat Pak Maulud ini memutuskan untuk menyerobot. Kenapa saya sebut nyerobot? Karena jalur kami itu ditutup. Sementara yang dibuka adalah jalur di sebelahnya. Jadinya kami harus merapat, mepet-mepet meminta jalan, menghibah-hibah. Dan Pak Maulud memutuskan untuk tidak menghibah-hibah, tetapi memaksakan mobilnya sedemikian rupa. Seluruh yang dipepet itu marah pasti. Tidak cuman yang di depan kami, tetapi pasti juga yang di belakang-belakang kami. Saya biarkan saja beliau ini mengambil keputusan daruratnya itu. Walaupun diam-diam saya kurang setuju kepada keputusan itu. Setelah kami betul-betul berhasil dengan pemepetan kami tadi itu, di jalan saya bercerita kepada beliau bahwa cara-cara itu saya tidak setuju. Saya mengerti bahwa beliau akan membantah. Karena argumentasinya sudah saya bayangkan. Kalau saya tidak menerobos jalan, kita tidak kebagian jalan. Oh ya, itu adalah dogma yang selama ini kita percayai. Saya memilih mempercayai hukum yang kedua. Sudah, kita meminta saja baik-baik, tahan diri, menerima saja kalau kita belum diberi. Tetapi yakinlah, suatu saat nanti ada orang yang mengerti permintaan kita ini dan dia akan memberi kita jalan. Memang berat tirakat ini, tetapi ayo kita percayai seseorang yang betapapun keruh dan sibuknya, betapapun sesak dan macetnya, ia akan terketuk juga melihat penderitaan kita.
energi ini harus dipercayai. Katimbang kita meminta jalan secara paksa, kita mendapatkan jalan memang, tetapi itu memerosotkan kualitas kita. Itu sungguh kualitas puasa sepanjang hayat yang kita harus memilikinya. Sampai ketemu dengan saya Pri GS di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.